Tanpa terasa kita sudah berada di bulan yang kedua tahun 2023 dan ini adalah minggu yang pertama. Puji Tuhan. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan di pagi hari ini yang kita dapatkan dalam 2 Petrus pasal 3 dan ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Rasul Petrus dalam tulisan-tulisannya, dan ini merupakan surat yang kedua ditulis oleh Rasul Petrus. Dan ayat yang kita baca, saudara-saudara, itu bertolak daripada seluruh pasal 3, dalam 2 Petrus pasal 3, tentang hari Tuhan. Di mana di sana dijelaskan oleh Petrus dalam 2 Petrus pasal 3 bahwa kita harus selalu ingat akan apa yang sudah disampaikan oleh para nabi-nabi terdahulu sebagai firman Tuhan untuk kita umat manusia. Bahwa kondisi manusia di akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang mengolok-olok orang percaya dan berkata, kapan kedatangan Tuhan itu? Keadaan masih sama saja seperti dahulu. Ini yang dituliskan oleh Rasul Petrus pada ayat-ayat permulaan dalam pasal 3. Dan selanjutnya dijelaskan bahwa kita sedang menantikan langit dan bumi baru. Dan untuk itu dikatakan kita harus kedapatan tidak bercacat dan bercelah. Sebab segalanya akan hancur dikatakan. Sebab manusia pada umumnya dikatakan dalam pasal ini melupakan sejarah dunia ini yang pernah binasa atau dibinasakan dengan air bah. Dan yang oleh firman yang sama dikatakan, dunia kita ini disimpan untuk penghukuman dengan api. Sehingga segalanya dikatakan akan hancur. Langit dan bumi akan dibaharui. Jadi kita menantikan langit dan bumi baru. Dan dalam menantikan langit, bumi, dan baru ini, kita jangan kedapatan bercacat celah. Untuk itu, kita harus bertumbuh dikatakan. Yang pertama tadi dikatakan kita bertumbuh dalam kasih karunia. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita. Itulah Yesus Kristus. Di sini ada dua bagian besar yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Kasih karunia dalam bahasa asli atau teks aslinya ditulis dengan kata karis. Yang artinya adalah anugerah atau pemberian. Pemberian dari orang yang bermartabat atau seseorang atau pihak yang bermartabat kepada yang lebih rendah. Itu rahmat, anugerah. Jadi kita bertumbuh di dalam hal itu. Apa yang kita terima dari Tuhan? Kita adalah penerima anugerah itu. Apa yang dianugerahkan Tuhan yang dulunya kita tidak peroleh, sekarang kita miliki. Dan di dalamnya kita harus bertumbuh. Untuk jelasnya dalam hal apa
anugerah yang kita miliki itu, saudara-saudara, kita tumbuh di dalamnya. Kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi kita perlu bertumbuh dalam tiga hal ini. Untuk jelasnya bagaimana kita bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Di dalam anugerah Tuhan. Kita tumbuh di dalam hal iman. Kita bertumbuh di dalam hal pengharapan. Dan kita bertumbuh di dalam kasih. Kalau hal ini terjadi, ini adalah satu upaya kita untuk tidak bercelah menjelang hari Tuhan itu, di mana kita akan menantikan langit dan bumi baru. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat yang pertama adalah iman. Iman itu adalah sesuatu yang timbul dalam diri kita, atau kita terima setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam hal kita mendengar firman. Di dalam Roma 10 ayat 17 sebagai ayat yang sudah selalu kita dengar. Bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi sesudah kita mendengar firman, sesuatu yang timbul di hati kita, itulah iman. Itulah kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman yang didefinisikan dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Apakah iman itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu yang kita terima. Dan dikatakan iman ini harus bertumbuh di dalam diri kita. Rasul Petrus pernah berkata dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3. 2 Tesalonika 1 ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah atau bertumbuh. Dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ini adalah pengalaman hidup jemaat di kota Tesalonika. Tatkala dilahirkan lewat pelayanan Paulus. Dan oleh karena ulah orang-orang yang tidak menerima kebenaran firman. Mereka harus tinggalkan Tesalonika, menyingkir ke kota lain saudara-saudara. Supaya mereka luput dari ancaman bahaya. Tapi kemudian Paulus mengirim 2 muridnya pergi kembali ke Tesalonika untuk menghibur mereka yang mengalami tekanan, mengalami aniaya. Dan pada waktu mereka kembali kepada Paulus, mereka menceritakan bahwa jemaat di Tesalonika tetap kuat dalam Tuhan. Iman mereka justru bertumbuh atau bertambah. Bahkan kasih mereka sesama saudara dikatakan semakin kuat. Itulah yang membuat Paulus dikatakan dalam ayat ini bersukacita dan bersyukur. Dan juga oleh Rasul Petrus tadi kita mengatakan bahwa kita seharusnya mengalami pertumbuhan di dalam iman. Jadi iman kita harus bertumbuh. Bagaimana iman kita bertumbuh dan menjadi kuat saudara-saudara? Tentu kita kembali kepada sumber iman, itulah firman Tuhan. Semakin banyak kita merenungkan firman, membaca firman, menerapkan firman dalam hidup kita. Itu sama dengan menambah kekuatan iman kita. Menambah ketahanan iman kita. Sehingga iman itu dikatakan ada iman yang kecil sebesar biji sesawi. Tapi ada juga iman yang besar. Itu yang perlu saya dan saudara miliki. Kita lihat iman yang besar. Ini ada satu kisah di dalam Injil Matius pasal 8.
Dalam Injil Matius pasal 8 kita lihat di sana adanya orang yang datang kepada Yesus, itulah seorang perwira. Seorang perwira itu memiliki hamba yang sakit lumpuh menderita. Dan dia mendengar bahwa Yesus, dia adalah Mesias yang pada saat itu menjadi idola sebagian orang yang sudah percaya, tapi juga menjadi sumber kebencian para ahli Taurat. Tetapi perwira ini dia beriman kepada Tuhan Yesus. Lalu dia datang kepada Yesus dan minta supaya Yesus sembuhkan hamba saya yang menderita. Lalu Yesus berkata, ya, aku akan pergi. Tapi setelah itu perwira ini berkata, tidak usah pergi ke rumah saya. Ucapkan saja sepatah kata, pasti hamba saya itu akan sembuh. Alasannya saudara-saudara, perwira itu berkata, karena di atas saya ada atasan, tapi di bawah saya juga ada bawahan. Jadi dia punya atasan, tapi dia juga punya bawahan. Kepada prajurit yang bawahannya dia berkata ke sini, maka dia datang. Yesus menjadi heran saudara-saudara. Dan dia berkata, belum pernah aku menjumpai iman sebesar ini di antara umat Israel. Dia orang Romawi, saudara-saudara, orang Roma. Tapi dia beriman, dikatakan iman yang besar. Cukup mengatakan sepatah kata saja, yakin hambanya akan sembuh. Saat itu saudara, hambanya sembuh total. Ini iman yang besar. Saudara-saudara, iman yang besar ini bukan jadi simsalabim, tetapi tentu ada proses demi proses. Supaya iman itu semakin hari semakin besar dalam diri kita. Semakin banyak kita datang kepada Tuhan, semakin banyak aktivitas ibadah kita, merenungkan firman, membaca firman, dan berdoa bersama, melewati berbagai pengalaman hidup, lalu kita beroleh kemenangan dan kemenangan. Ini yang membuat iman kita menjadi besar. Haleluya. Kita bertumbuh di dalam iman. Hari-hari ini kita menghadapi banyak persoalan hidup. Tetapi mari ajakan firman kita bertumbuh di dalam iman itu. Satu contoh lagi dalam Matius juga pasal yang ke-15. Di sana kalau kita baca tentang seorang wanita, seorang ibu Kanani, seorang wanita Kanaan. Dia juga punya anak yang dirasuk oleh setan. Lalu dia datang kepada Yesus memohon supaya anaknya disembuhkan. Tetapi tidak mulus saudara-saudara. Dia hadapi murid-murid yang melarang dia supaya jangan ribut. Dia harus pergi dari kumpulan mereka. Tapi dia terus berteriak dan meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Dalam cerita itu kita lihat, akhirnya Yesus berkata kepadanya bahwa tidak layak roti yang diberikan kepada anjing, saudara-saudara. Roti untuk anak-anak tidak layak diberikan kepada anjing. Yang kalau diterjemahkan saudara-saudara, yang dianggap anjing saudara-saudara adalah ibu ini. Tidak layak kesembuhan diberikan kepada anaknya. Ini luar biasa saudara-saudara. Wanita ini mendapat halangan walaupun kepercayaannya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Saudara-saudara, tapi kita melihat dalam cerita itu akhirnya Yesus juga mengakui, ibu besarlah imanmu. Maka anaknya disembuhkan. Ini kasus tentang iman yang bertambah. Dalam Yudas pasal 1 dikatakan kita harus berjuang pertahankan iman. Karena iman ini saudara-saudara membuat kita yang menerima kasih karunia Tuhan.
menerima karis dari Tuhan. Mungkin dari kata karis ini menjadi karisma mungkin ya. Karisma adalah sesuatu daya tarik dari seseorang. Misalnya seorang berpenampilan artinya mempunyai karisma yang tinggi apa dalam hal mengajar, dalam hal berpidato, dalam hal apa saja. Lalu menunjukkan sesuatu daya tarik. Maka mungkin inilah yang disebut karisma. Karunia dan pemberian Tuhan. Saya dan saudara, hidup kita akan menjadi sebuah daya tarik kepada orang lain bila kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu bertumbuh di dalam iman. Kemudian kita lihat yang kedua, kita perlu bertumbuh di dalam pengharapan. Kita bertumbuh di dalam pengharapan. Apa yang kita harapkan saudara-saudara, artinya kita sudah tahu. Tetapi kita belum lihat. Sesuatu yang kita tahu ada di depan atau ada di sana. Tapi belum kita lihat dengan mata. Tapi kita sudah punya pengharapan. Itulah sebabnya Paulus berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Kalau kita lihat Efesus pasalnya yang pertama ayat yang ke-18. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dikatakan bahwa Paulus berdoa supaya jemaat Tuhan di Efesus memiliki mata hati yang terang. Artinya mempunyai pengertian betapa besar pengharapan. Betapa besar kemuliaan yang terkandung di dalam pengharapan lewat panggilan Allah dalam hidup mereka. Berarti ini perlu kita tahu apa yang kita harapkan, saudara-saudara. Sesuatu yang kita harapkan. Kita lihat lagi satu ayat yang berkata di dalam Efesus pasal 4 ayat yang keempat. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Kita dipanggil kepada satu pengharapan. Satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilan Allah terhadap kita. Allah memanggil manusia untuk percaya kepadanya. Allah memanggil saya dan saudara untuk percaya kepadanya. Dan dalam panggilan itu terkandung suatu pengharapan apa yang Tuhan sediakan di sana. Saudara-saudara, kita lihat penulis surat Ibrani menulis surat Ibrani pasal 6, kita lihat dalam ayat 18 dan 19. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi pengharapan itu terletak di depan kita atau di hadapan kita. Atau yang kita nanti akan temui atau jumpai. Dikatakan di sini, kita beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi apa yang menjadi pengharapan kita? Apa yang terletak di hadapan kita? Dikatakan kita harus memiliki dorongan yang kuat. Kita membutuhkan tenaga untuk mendorong kita supaya mencapai apa yang menjadi pengharapan kita. Lebih lanjut dijelaskan ayat yang ke-19.
Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sau atau jangkar. Kalau kita bicara jangkar, tentu kita ingat kapal. Karena jangkar hanya ada di sebuah kapal sebagai peralatan yang sangat-sangat penting. Sebuah alat dalam sebuah kapal, saudara-saudara, yang sangat penting. Dan jika tidak ada jangkar, kapal sewaktu-waktu terancam bahaya besar. Bisa terdampar ke batu karang dan tentu akan mengalami kerusakan yang besar. Ataupun harus tenggelam di lautan. Tapi jangkar ini sangat diperlukan. Dan penulis surat Ibrani berkata pengharapan kita itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dan jangkar, saudara-saudara, akan nyata fungsinya setelah jangkar itu dilabuhkan atau dibuang ke laut. Supaya jangkar itu bisa menahan kapal itu dari hantaman ombak dan gelombang. Jadi jangkar itu baru berfungsi kalau sudah dilabuhkan. Dan itulah penulis Ibrani anjurkan supaya kita punya pengharapan itu. Dan kita harus mempunyai dorongan yang kuat, kemauan yang kuat, semangat yang kuat, kekuatan yang kuat untuk menjangkau hal itu, saudara-saudara. Memang jangkar atau sau kalau dibuang ke laut dari sebuah kapal tentu harus diikat apa dengan tali ataupun rantai yang kuat supaya jangkar itu berfungsi untuk kapal itu sendiri. Jika jangkar itu putus atau tidak mempunyai tali atau rantai mengikat dia, jangkar itu tak berguna untuk kapal itu dan pasti akan ada bahaya. Nah, kita lihat saudara-saudara lebih jelas pada ayat yang ke-20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi jangkar ini saudara-saudara adalah Yesus Kristus sendiri. Yang telah dilabuhkan jauh masuk ke belakang tirai atau tabir. Atau Yesus telah naik ke surga setelah menjalani masa pelayanan di bumi selama 3,5 tahun. Kemudian disalibkan, bangkit dari kematian, naik ke surga. Itu sama dengan sau pengharapan kita yang sudah dilabuhkan di belakang tirai. Lalu dikatakan dia telah menjadi perintis bagi kita. Dia terlebih dahulu masuk ke dalam sorga. Menjadi perintis bagi saya dan saudara. Di mana satu ketika kita pun akan tiba di sana bersama-sama dengan dia. Itulah sebabnya kita dibutuhkan saudara-saudara. Kekuatan yang menjadi dorongan yang kuat kepada pengharapan itu. Berarti kalau kita adalah sebuah kapal dalam kehidupan ini, saudara-saudara, maka kita akan terhubung dengan sau jiwa kita, itulah Yesus Kristus. Tidak boleh terputus hubungan. Kita selalu menjalin hubungan dengan Dia. Ibarat rantai kapal yang kuat, saudara-saudara, yang bertahan pada jangkar. Walaupun ada gelombang-gelombang kehidupan yang sangat membahayakan kita, tapi selama kita berpegang teguh kepada pengharapan itu, kita aman dalam lindungan Tuhan. Jadi kita diminta supaya punya pengharapan yang kuat. Punya hubungan dengan Dia.
Kita selalu mengasihi Tuhan. Kita selalu memanggil namanya, kita selalu berseru kepadanya. Supaya kehidupan kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita terus berpegang pada pengharapan itu, artinya kita punya hubungan. Kalau kita mempunyai dorongan yang kuat untuk mencapai Dia, berarti semakin hari kita semakin dekat dengan Dia. Dalam arti hubungan, semakin dekat dengan Dia. Beberapa waktu lalu kami menjelaskan gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Itu pertama digambarkan sebagai hamba dan tuan. Tapi kemudian meningkat hubungan sebagai sahabat. Lalu harus meningkat tidak hanya sekedar sahabat, tapi kita adalah sebagai anak. Dan yang paling tinggi adalah hubungan yang paling intim adalah hubungan sebagai mempelai lelaki dan mempelai perempuan. Ini kita jangkau, ini kita capai dari tahap ke tahap, dari hari ke hari kita mencapai pengharapan itu. Ada di hadapan kita. Yesus adalah pengharapan saya dan saudara. Satu ketika kita akan tiba dan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan. Ini harus bertumbuh, saudara. Jadi sebagai orang yang beriman, iman kita bertumbuh dengan satu kepercayaan kepada Dia. Selain itu pengharapan kita harus semakin kuat untuk menjangkau apa yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara. Yaitu satu waktu kita akan segambar dan serupa dengan Dia. Yesus Kristus sebagai pengharapan kita. Puji Tuhan. Yang ketiga kita lihat. Kita harus bertumbuh di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan. Bagaimana kita bertumbuh dalam kasih? Yang pertama kita harus menerima dahulu kasih itu dalam diri kita. Mengasihi Tuhan. Sebagai hukum yang utama mengasihi Tuhan. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama. Sebelum kita menjadi orang yang percaya, kita tidak mengerti tentang ini. Bahkan mungkin kita tidak memiliki sama sekali apa kata kasih itu. Tetapi tatkala kita percaya, kita lahir baru oleh pekerjaan Roh Kudus, maka kita lihat Roh Kudus itu mencurahkan kasih itu di hati saya dan saudara. Kita lihat dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kasih itu pertama-tama kita peroleh tatkala Roh Kudus berperan dalam hidup kita. Roh Kudus datang dalam hidup saya dan saudara. Dikatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Bahwa Roh Kudus datang ke dalam dunia. Dikatakan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Kalau Roh Kudus datang dalam diri kita, membuat kita sadar akan kesalahan dan dosa. Sehingga kita datang kepada Tuhan dengan sebuah pertobatan. Saudara-saudara. Dan inilah karya Roh Kudus dalam diri saya dan dalam diri saudara. Dan hadirnya Roh Kudus dalam diri kita dikatakan Tuhan atau Roh itu curahkan kasih itu dalam hati saya dan saudara. Terus sebabnya kalau seseorang baru mengalami kelahiran baru, dia sadar dia orang berdosa, dia ambil keputusan tinggalkan dosa itu, dan dia terima Yesus sebagai juru selamat. Dan kemudian dibaptiskan dalam baptisan air. Dia menerima meterai nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan juga menerima Roh Kudus dalam dirinya. Saudara-saudara, maka itu adalah sebuah kelahiran baru. Dan orang yang mengalami kelahiran baru akan mengalami yang disebut
kasih yang mula-mula. Dia pasti akan mengasihi Tuhan. Dan kasih ini perlu terus berkembang dalam hidup kita, saudara-saudara. Sebab kasih ini penting sekali. Jadi kita perlu bertumbuh juga di dalam kasih. Coba kita lihat Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal. Jadi dalam kasih kita juga bertumbuh, saudara-saudara. Kasih kita berkembang. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Jadi kalau saya gambarkan tadi hubungan, saudara-saudara. Hubungan yang tertinggi adalah mempelai pria dan mempelai wanita. Sebelum duduk sebagai pengantin, tentu ada proses perkenalan. Ada proses perkenalan, saling mengenal, dan semakin lama kasih itu semakin berkembang dan bertumbuh. Demikian kita dengan Tuhan Yesus. Semakin hari justru diminta supaya semakin mengasihi Tuhan. Sebab jika kita tidak mengalami sebuah pertumbuhan dalam kasih kita kepada Tuhan, dunia diancam dengan sebuah kondisi yang Yesus berkata sebagai hal yang akan terjadi pada akhir zaman. Dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-12 apa dikatakan di sana? Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi kasih kita kepada Tuhan bisa menjadi dingin hari-hari ini, saudara-saudara. Lawan dari dingin tentu panas. Tuhan mau kasih kita kepadanya selalu hangat. Amin. Selalu hangat. Supaya jiwa kita, roh kita, tubuh kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Dikatakan akan ada bahaya karena kedurhakaan. Durhaka adalah ciri khas manusia akhir zaman. Durhaka artinya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya ia lakukan. Tapi apa yang terjadi hari-hari ini manusia luar biasa, saudara-saudara. Saya baca di sebuah medsos. Seseorang yang sakit hati kepada temannya, tidak terobati sakit hatinya, amarahnya makin bertambah dan satu waktu dia ajak untuk bersama-sama pergi ke suatu tempat. Dan akhirnya temannya itu, saudara, dia bunuh dengan memotong putus kepalanya. Diisi dalam sebuah tas, lalu dia buang di sebuah jembatan. Dan kemudian mayatnya ditemukan. Dalam waktu yang singkat pelaku itu ketangkap. Akhirnya dijebloskan dalam penjara, saudara-saudara. Dan dia merasa tersiksa oleh rasa ketakutan. Kenapa, saudara-saudara? Tadinya bersahabat, berkenalan, kerja bersama. Tetapi kasih mulai dingin. Dan lebih daripada itu mulai sakit hati, kemudian mulai dendam. Dan akhirnya membuahkan pembunuhan. Ini kedurhakaan yang terjadi di mana-mana. Olehnya Yesus nasihatkan supaya kita tetap bertumbuh di dalam kasih. Di dalam firman Tuhan kita temukan, saudara-saudara, adanya satu sidang jemaat Tuhan yang mengalami hal seperti ini. Yaitu tentu kita sama tahu. Salah satu dari 7 sidang di Asia Kecil pada abad pertama. Yaitulah jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus mengalami sebuah kemerosotan. Apa yang menghilang, apa yang menjadi dingin di dalam jemaat ini. Kalau kita lihat Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat. Wahyu yang kedua ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.
ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki Dian dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ini jemaat di Efesus. Jemaat yang pada mulanya jemaat yang teladan. Dan kalau kita lihat bagaimana Paulus menjalankan pelayanannya dalam membangun jemaat Tuhan di kota Efesus dalam Kisah Rasul, kita bisa membaca itu. Bagaimana Paulus dengan sungguh-sungguh mengajarkan kebenaran firman. Paulus berkata, tidak ada satu rahasia pun yang ia tidak bukakan. Artinya pengajarannya lengkap Paulus berikan kepada jemaat di Efesus. Sehingga jemaat ini bertumbuh pesat, kuat. Pertobatan yang luar biasa. Bagaimana mereka berbalik dari penyembahan berhala kepada dewa-dewi. Mereka bertobat dan menjadi orang yang percaya, saudara-saudara. Tetapi lambat laun, jemaat di Efesus ini kehilangan kasih yang mula-mula. Apa yang menyebabkan, saudara-saudara? Kita lihat oleh Paulus memberi penjelasan kepada mereka bahwa ada bahaya. Waktu Paulus akan menuju ke Yerusalem dan oleh Roh Kudus telah memberitahu kepadanya bahwa di sana penjara menantikan dia. Lalu Paulus memanggil para penatua atau hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota Efesus. Dia panggil untuk bertemu dengan Paulus yang dalam perjalanan kembali ke Yudea. Dia memanggil para penatua jemaat. Lalu dia mulai memberikan pandangan dan nasihat kepada mereka. Mari saya ajak kita membuka itu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-26 saja supaya tidak panjang kita lihat. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Lanjut. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Jadi Paulus mengajak para penatua-penatua, para hamba-hamba Tuhan yang menggembalakan jemaat di kota Efesus. Mereka bertemu di Miletus, lalu Paulus mulai memberikan pandangan dan nasihat. Panjang lebar. Tapi yang saya ambil hanya hal ini, saudara-saudara. Yang menjadi penyebab kasih yang mula-mula dalam jemaat itu menjadi dingin. Apa yang menjadi tantangan yang berat, saudara-saudara? Kita lihat di sini Paulus berkata, aku tidak lalai. Telah mengajarkan semuanya. Aku bebas dari tuntutan. Aku sudah memberitahu semuanya dari A sampai Z tentang ajaran Kristus. Tapi dia berkata, kamu harus jaga dirimu. Jagalah dirimu dan jagalah kawanan domba itulah jemaat Tuhan. Jadi kami hamba-hamba Tuhan harus menjaga diri dan juga mengawal jemaat Tuhan sebagai domba-domba ketebusan darah dari Tuhan. Karena apa?
Karena dikatakan akan datang serigala yang ganas. Ini musuh dari luar. Serigala yang ganas dari luar akan menyerang ke dalam. Apa itu serigala, saudara-saudara? Sering kita baca dalam Injil, serigala itu bisa berbulu domba. Di luar kelihatan domba, tapi di dalam adalah serigala. Serigala adalah binatang yang buas. Juga serigala dianalogikan sebagai nabi-nabi palsu. Serigala juga menggambarkan hidupnya Raja Herodes. Itu sebagai musuh yang dari luar yang bisa menyerang ke dalam gereja, ke dalam hidup orang percaya. Itu yang kita jaga. Kepalsuan-kepalsuan, saudara-saudara. Ini sebagai musuh yang dari luar, kita harus jaga diri. Bukankah sekarang begitu banyak ajaran-ajaran saudara-saudara yang menyerang gereja? Gereja satu, gereja lain, atau denominasi satu, denominasi lain saling menyalahkan. Mau mempertahankan apa yang benar bagi dia. Tapi tolok ukur yang benar adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, apa yang tertulis itu yang kita harus pertahankan. Kalau penyimpangan, kalau ada penyimpangan, kita tolak, saudara-saudara. Ini bahaya yang membuat kasih kita menjadi dingin. Kasih kita kepada Tuhan menjadi luntur. Kasih kita kepada sesama akan menjadi hilang. Dan hal yang kedua yang harus dijaga sesuai nasihat Paulus ini adalah bahkan ada di antara kamu. Jadi ini musuh di dalam selimut. Musuh yang ada di dalam selimut ini paling berbahaya. Dikatakan akan ada dari antara kamu muncul beberapa orang dengan ajaran yang palsu. Tadinya satu ajaran. Tadinya bekerja bersama-sama. Tapi kemudian akan muncul beberapa orang yang mulai mau memisahkan diri dari yang lain. Sehingga dikatakan di sini banyak murid-murid juga yang terjebak di dalam kesalahan. Ya, secara historis sejarah atau secara historis gereja kita lihat mengapa gereja semakin banyak denominasinya. Salah satu adalah hal seperti ini. Sehingga perpecahan-perpecahan terjadi. Paulus sudah mengingatkan akan ada dari antara kamu, saudara-saudara. Itulah sebabnya kita harus bertumbuh di dalam kasih persaudaraan itu. Amin. Haleluya. Kita tahu bahwa supaya kita bertumbuh dalam kasih, dikatakan Roh Kudus itu sumber kasih. Dia akan mencurahkan kasih Allah di hati kita. Puji Tuhan. Dan kepada jemaat yang ada di Efesus tadi menurut Wahyu pasal 2. Itu diajak supaya bertobat. Sebab kalau kita kehilangan kasih persaudaraan, itu sebuah kejatuhan. Dan kalau kita tidak berbalik kepada yang benar, kejatuhan kita semakin dalam. Dan yang pada akhirnya dikatakan, kaki dian akan dialihkan dari kita. Kaki dian kita tahu adalah sumber penerang dalam bait Allah. Kaki dian adalah sumber penerang, saudara-saudara. Dalam kaki dian mempunyai banyak arti, saudara-saudara. Kalau itu dikeluarkan dari gereja kita, dari hidup kita, berarti akan ada kegelapan. Olehnya pada hari ini, saudara-saudara, kita diajak untuk bertumbuh. Baik di dalam iman, pengharapan dan kasih. Dengan jalan demikian, kita akan mampu bertahan menghadapi keadaan dunia akhir zaman menuju kepada kebinasaan dunia ini, yaitu langit dan bumi ini akan dihancurkan Tuhan, akan dihancur leburkan dengan api, dikatakan dalam firman Tuhan.
Lalu Tuhan akan ganti langit dan bumi yang baru. Yang hanya dihuni orang yang telah hidup baru di dalam Tuhan. Yang bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam pengharapan, dan bertumbuh di dalam kasih. Hari ini saudara-saudara kita berkumpul untuk bersekutu di dalam perjamuan. Melalui perjamuan ini kita introspeksi ke dalam. Bagaimana dengan iman kita, bagaimana dengan pengharapan kita, dan bagaimana dengan kasih kita. Kiranya kita membuat sebuah persekutuan yang mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan bagi umat manusia. Sehingga dia rela menyerahkan nyawanya sebagai tebusan untuk salah dan dosa saya. Sehingga kita menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Kita akan ambil bagian dalam perjamuan hari ini. Saya minta kepada kita semua mempersiapkan hati. Mempersiapkan diri kita. Supaya kita bersekutu dengan Dia. Bersekutu dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan juga bersekutu sesama saudara seiman. Mari kita melakukan satu pujian. Dengan segenap hati. Puji Tuhan. Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat